Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rofiana Rosadi. Saya akan mempresentasikan handmade dari kelompok 4 yang berupa miniatur rumah bisnis. Adapun kelompok 4 beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri, kemudian ada Amanda Oktaviani, Diana Wahda Rahmawati, Fiatuz Zarifah, Praptini Mei Setiawati, Fahrizal Dwi Ramadan, dan Muhammad Faik Afifuddin. Langsung saja, di sini ada ruang keluarga yang sangat sederhana dan simpel pastinya. Gambaran dari ruang keluarga ini di dalam sebuah perusahaan adalah tempat untuk meeting atau rapat bersama keluarga perusahaan, baik membahas visi misi perusahaan atau membahas soal permasalahan-permasalahan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian di sini ada dapur. Gambaran dari dapur ini di dalam sebuah perusahaan adalah tempat untuk memproduksi dan juga tempat untuk finishing suatu barang yang akan diperjualbelikan. Nah, kemudian ada kamar mandi. Jika di dalam suatu perusahaan, kamar mandi diibaratkan sebagai tempat pembuangan sisa-sisa barang yang sudah tidak digunakan di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada ruang belajar. Ruang belajar di dalam rumah sendiri diibaratkan sebagai ruang pribadi atau tempat untuk bekerja menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya ada tempat tidur. Jika diibaratkan dalam sebuah perusahaan, tempat tidur atau kamar adalah sebuah tempat untuk beristirahat yang telah disiapkan perusahaan untuk para karyawannya. Nah, selanjutnya ada ruang tamu. Diibaratkan dalam suatu perusahaan, ruang tamu adalah ruang tunggu di sebuah perusahaan yang mana tidak semua tamu diperbolehkan masuk ke dalam suatu perusahaan karena untuk menjaga sebuah privasi perusahaan. Kemudian ada taman. Jika di sebuah perusahaan, taman diibaratkan sebagai tempat yang telah disediakan perusahaan untuk menenangkan pikiran dan juga bisa sebagai tempat ngobrol santai antara bos dengan karyawan di saat jam istirahat. Nah, di sisi lain ada musola. Musola disediakan sebagai tempat umum bagi seseorang untuk beribadah. Kemudian ada gudang. Nah, gudang sendiri dalam sebuah perusahaan diibaratkan sebagai tempat penampungan barang-barang retur atau barang-barang cacat yang sudah tidak lagi dapat digunakan. Di sisi lain ada garasi. Nah, di sebuah perusahaan, garasi diibaratkan sebagai tempat parkir sebuah perusahaan untuk kendaraan-kendaraan keluarga perusahaan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih banyak. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.